Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi jalan-jalan keliling kota Pekanbaru. Nah, sobat semua, pada kesempatan kali ini Mimin rehat sebentar untuk tidak rilis untuk trase jalan tol. Dan sekarang Mimin akan keliling-keliling dulu sobat ya di kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini Mimin startnya dari Jalan Hang Tua. Ini tepatnya di dekat Simpang BPG. Dan tadi Mimin startnya dari Jalan Indrapuri. Jadi bagi warga Pekanbaru mungkin tidak asing lagi atau pastinya tahu Jalan Indrapuri di Kulim Pekanbaru. Dan sekarang posisinya sudah dekat dengan Simpang BPG, masih di daerah Kulim juga. Dan Mimin akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Kampar, tepatnya nanti akan menuju ke kota Bangkinang. Jalan Hang Tuah ini sendiri berada di Pekanbaru bagian timur, dan nantinya Mimin akan menuju ke bagian barat kota Pekanbaru hingga keluar kota di Kabupaten Kampar. Jadi sekarang di dekat Simpang BPG ini, tepatnya di pertigaan antara Jalan Hang Tuah dengan Jalan Sahil. Ini jalannya agak rusak sobat ya, atau banyak lubang. Jadi di sini sering juga terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk sobat ya. Jadi pada hari ini tanggal 11 April 2026, kalau nggak salah ini Mimin update perdana sobat ya untuk jalan-jalan keliling kota Pekanbaru. Jadi saat ini untuk arahnya Mimin menuju ke arah barat di Jalan Hang Tuah. Nanti Jalan Hang Tuah ini ke arah barat menuju ke Jalan Diponegoro dan terakhir mentok di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk Jalan Hang Tuah ini mulai dari Simpang BPG hingga ke Jalan Jenderal Sudirman ini tergolong sempit sobat ya, pas-pasan untuk dua mobil di lajur kiri dan sebaliknya ke lajur kanan. Jadi untuk di bagian Kulim atas sendiri Jalan Hang Tuah cukup lebar, namun dari PBG, Simpang BPG ke Jalan Jenderal Sudirman ini cukup sempit. Nah, sekarang berada di perempatan antara Jalan Hang Tuah dengan Jalan Dr. Sutomo, dan sebentar lagi akan sampai di bundaran Jalan Hang Tuah dengan Jalan Diponegoro. Nah, ini sobat ya suasana Jalan Hang Tuah di kota Pekanbaru pada siang hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Sebentar lagi perkiraan Mimin sekitar 1 menit akan sampai di persimpangan antara Jalan Hang Tuah dengan Jalan Diponegoro. Nah, dan nantinya di persimpangan ini Mimin akan belok ke kiri masuk ke Jalan Diponegoro. Nah, ini sebelah kanan merupakan Jalan Sultan Syarif Qasim yang berada di sisi timur dari Masjid Agung An-Nur atau Masjid Provinsi Riau. Nah, ini sobat ya, nampak di depan ada bundaran. Mimin akan belok ke kiri masuk ke Jalan Diponegoro. Just info, untuk Jalan Diponegoro di Pekanbaru ini merupakan jalan paling lurus, paling bersih dan paling hijau sobat ya. Bisa kita lihat sendiri sobat ya, di sini sangat lurus, lumayan lebar, ada sisi kiri ada 3 lajur, sebaliknya di kanan juga ada 3 lajur. Ini sobat ya, cukup bersih, hijau dan tidak macet. Ini merupakan jalan favorit Mimin di kota Pekanbaru, karena di sini salah satu penyebabnya tidak macet karena tidak ada area komersil. Di sini sepertinya dilarang sobat ya. Jadi karena merupakan kawasan Car Free Day pada hari Minggu, jadi di sini dijaga untuk kebersihannya, penghijauannya, sehingga di sini juga tidak terjadi kemacetan. Nah, sebentar lagi Mimin akan sampai di persimpangan Jalan Diponegoro dengan Jalan Gajah Mada. Nah, ini sobat ya, di Jalan Gajah Mada ini Mimin akan belok kanan. Nah, ini dia sobat ya, persimpangan Jalan Diponegoro dengan Jalan Gajah Mada. Untuk Jalan Gajah Mada ini merupakan penghubung antara Jalan Diponegoro dengan Jalan Jenderal Sudirman. Dan ini merupakan jalan serbaguna. Di sini lumayan lebar, jadi
di hari-hari besar atau acara tertentu di sini akan dibuat panggung sobat ya. Kadang dibuka tutup dari Diponegoro maupun dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di depan ini Mimin sampai di Jalan Jenderal Sudirman, belok kiri ke arah selatan untuk menuju ke Jalan Tuanku Tambusai. Nah, di depan itu terlihat ke kantor Gubernur Riau. Nah, sampailah di Jalan Sudirman sobat ya. Jalan Jenderal Sudirman ini di Pekanbaru merupakan jalan nomor 1, baik dari segi keramaian, kemudian lebar jalannya, dan Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan pusat bisnis, perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru. Bisa dibilang jalan nomor 1 sobat ya di Kota Pekanbaru. Dan ini sekarang mau sampai di flyover di persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Tuanku Tambusai. Nah, di depan terlihat ada flyover yang lurus. Naik ke flyover itu untuk menuju ke Bandara Sultan Syarif Qasim II, dan Mimin akan lewat di bawah sobat ya, di sisi kiri, karena Mimin akan belok ke kanan untuk masuk ke Jalan Tuanku Tambusai. Oke sobat semua, ini sampai di flyover yang merupakan salah satu flyover di Kota Pekanbaru yang dibangun pada tahun 2010 dan selesai di tahun 2012, dan saat pembukaan langsung digunakan untuk acara PON di Kota Pekanbaru pada tahun 2012. Ini sobat ya. Dan untuk tahun 2026 ini jumlah flyover yang ada di Kota Pekanbaru jumlahnya sudah ada 4 sobat ya, dan ini merupakan salah satunya. Yang pertama di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Tuanku Tambusai, kemudian yang kedua persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Imam Munandar, yang ketiga persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Soekarno-Hatta, kemudian yang keempat di persimpangan antara Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan HR Subrantas. Kemungkinan tidak lama lagi juga akan nambah lagi jumlah flyover yang ada di Kota Pekanbaru yang dibangun pada titik-titik persimpangan yang sangat macet. Oke, di sini Mimin akan belok kanan masuk ke Jalan Tuanku Tambusai. Ini sobat ya, berada di bawah flyover. Baik, sekarang masuk di Jalan Tuanku Tambusai. Jalan Tuanku Tambusai ini merupakan jalan penghubung untuk beberapa jalan utama sobat ya, terutama dari Jalan Jenderal Sudirman ini, kemudian nanti akan ketemu dengan Jalan Soekarno-Hatta di simpang Mall SKA, dan selanjutnya lurus akan ketemu dengan Jalan SM Amin. Jalan Tuanku Tambusai ini berada di tengah kota sobat ya. Jadi untuk kemacetan di sini juga bisa dibilang setiap waktu kendaraan sangat padat sobat ya. Dan tidak bisa dilebarin lagi jalannya karena di sisi kiri dan kanan jalan sudah penuh dengan bangunan sepanjang Jalan Tuanku Tambusai ini. Selanjutnya tidak lama lagi akan sampai di persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Soekarno-Hatta yang dikenal juga dengan simpang SKA. Kebetulan SKA ini merupakan salah satu nama mall yang ada di persimpangan ini. Jadi di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Soekarno-Hatta ini ada 3 mall sobat ya. Ini di sebelah kiri ada Mall Living World, kemudian di seberang itu sisi kiri ada Mall SKA, dan itu terlihat sobat ya di video ini, Mall SKA, dan di sisi kanan ini ada Mall Transmart. Nah, di sini merupakan salah satu simpang tersibuk di Kota Pekanbaru sobat ya. Di sini Mimin akan tetap lurus di Jalan Tuanku Tambusai. Jika belok kiri di Jalan Soekarno-Hatta ini akan menuju ke Pasar Pagi Arengka dan bisa lanjut ke Kubang Raya atau ke Panam melalui Jalan HR Subrantas. Kemudian jika kita belok ke kanan ini untuk menuju ke Jalan Riau, dan nantinya Jalan Riau bisa untuk menuju ke Palas ataupun ke Rumbai sobat ya. Ini kita lihat bersama sobat ya.
kesibukan simpang SKA yang ada di Kota Pekanbaru. Mimin ulangi, untuk SKA ini merupakan singkatan dari Sentral Komersial Arengka, sobat ya. Dan merupakan salah satu nama mall yang ada di simpang ini. Sebentar lagi Mimin akan lanjut lurus melintas di bawah flyover. Untuk simpang SKA atau mall SKA ini tentunya sudah sangat dikenal bagi warga, khususnya warga Kota Pekanbaru. Mungkin secara umum warga Riau juga sudah mengenalnya. Dan jika mengetahui tentang simpang SKA ataupun mall SKA, silakan sobat ya, tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik sobat semua, ini sebentar lagi kita akan melintas di bawah flyover nih sobat ya. Nah, ini dia flyover simpang SKA. Di sini memang lalu lintas sangat sibuk sobat ya. Selanjutnya Mimin masuk di Jalan Tuanku Tambusai ujung sobat ya. Dan setelah ini akan sampai di bundaran berikutnya, yaitu persimpangan Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan SM Amin. Inilah suasana Jalan Tuanku Tambusai ujung yang berada di sisi barat Kota Pekanbaru sobat ya. Dan pada umumnya jalan-jalan utama di Kota Pekanbaru ini cukup lurus sobat ya. Jarang sekali jalan utama di Kota Pekanbaru berbelok-belok. Jadi seperti di grid sobat ya. Jadi meskipun sebenarnya lumayan jauh, terasa lebih dekat karena jalannya lurus dan lebar sobat ya. Nah, ini dia. Untuk di Jalan Tuanku Tambusai ujung, penghijauan ini sudah termasuk bagus. Sedangkan dari simpang SKA sampai ke Sudirman ini penghijauannya sudah minim sobat ya. Nah, di sini cukup hijau sobat ya, untuk melindungi jalan ini dari terik matahari. Oke sobat semua, di depan sampai di bundaran Tuanku Tambusai dengan SM Amin. Nah, jika belok ke kanan ini lanjut ke Jalan Riau ujung untuk menuju ke Palas dan bisa lanjut ke Duri maupun Dumai. Dan Mimin belok kiri ke arah selatan untuk menuju ke Jalan HR Subrantas. Nah, ini sudah memasuki Jalan SM Amin yang merupakan salah satu jalan di sisi barat Kota Pekanbaru. Sedangkan kalau jalan utama di paling barat Kota Pekanbaru yaitu di Jalan Garuda Sakti. Nah, ini sobat ya, sebentar lagi akan sampai di persimpangan antara Jalan SM Amin dengan Jalan HR Subrantas. Nantinya setelah sampai di Jalan HR Subrantas, kita akan melihat suasana yang lebih macet sobat ya. Dimana untuk Jalan HR Subrantas di Panam atau bagian barat selatan Pekanbaru, ini merupakan salah satu jalan termacet di Kota Pekanbaru sobat ya. Nanti bisa kita lihat bersama seperti apa suasana Jalan HR Subrantas di Kota Pekanbaru. Nah, ini untuk Jalan SM Amin juga cukup bagus untuk penghijauannya, baik di sisi kiri median jalan maupun di sisi kanan jalan. Masih cukup hijau lah sobat ya. Dan jalan ini juga lurus, tidak ada berbelok sedikit pun. Ini sobat ya, suasana Jalan SM Amin di Kota Pekanbaru. Nah, ini sekarang sampai di persimpangan Jalan SM Amin dengan Jalan HR Subrantas. Dari simpang ini jika kita belok kiri untuk menuju ke Pasar Pagi Arengka, dan yang ke kanan untuk menuju ke Kota Bangkinang sobat ya. Nah, ini dia suasana Jalan HR Subrantas yang super macet kalau bisa dibilang di Kota Pekanbaru sobat ya. Kita lihat sendiri. Jadi bagi pengendara khususnya mobil yang manual, ini akan terasa pegal kakinya sobat ya. Terutama bagi kaum ibu-ibu, pastinya kalau menggunakan mobil yang manual di sini akan sangat melelahkan. Nah, ini dia, kita lihat bersama suasana Jalan HR Subrantas yang macet padat merayap sobat ya.
Ini untuk sampai di persimpangan dengan Jalan Garuda Sakti, kita susah untuk memprediksi jika melewati Jalan HR Subrantas ini, karena memang sepanjang Jalan HR Subrantas ini sangat padat kendaraannya. Nah, ini bisa dibilang jalan termacet di Kota Pekanbaru. Kabarnya di persimpangan antara Jalan SM Amin dengan Jalan Subrantas ini kedepannya juga akan dibangun flyover. Satu lagi, persimpangan antara Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti itu juga akan dibangun flyover. Karena kemacetan yang ada di sini memang cukup parah sobat ya, di Jalan HR Subrantas. Inilah Jalan HR Subrantas di Kota Pekanbaru, dan sebentar lagi akan sampai di persimpangan antara Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti. Nah, di persimpangan ini Mimin tetap lurus. Nah, ini sobat ya, yang ke kanan Jalan Garuda Sakti, yang ke kiri itu jalan menuju ke Kubang Raya, dan Mimin akan terus lurus untuk menuju ke Kota Bangkinang di Kabupaten Kampar. Tidak lama lagi dari persimpangan ini nanti kita akan melewati jalan tol Ring Road Kota Pekanbaru yang sedang dibangun dan masih on progress sobat ya. Inilah suasana persimpangan antara Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya. Nah, ini merupakan persimpangan paling barat Kota Pekanbaru dan dekat dengan perbatasan Kabupaten Kampar. Untuk menuju ke Padang, Sumatera Barat, Jalan Subrantas ini lurus juga merupakan jalan utama yang menuju ke Kota Padang. Jadi bisa dibilang ini merupakan jalan lintas antara Kota Pekanbaru menuju ke Kota Padang di Sumatera Barat. Baik, siap-siap, sekarang mau lampu hijau dan segera meluncur menuju ke Kota Bangkinang. Di persimpangan ini untuk durasi traffic light-nya memang lumayan lama sobat ya. Satu arah mungkin 30 detik masing-masing. Jadi keempat jalan ini membutuhkan waktu 2 menit sobat ya. Oke, sebentar lagi siap-siap untuk lanjut perjalanan menuju ke Kota Bangkinang, dan Mimin akan lurus di Jalan HR Subrantas. Ini sobat ya, kita lihat memang cukup lama durasinya. Dari Jalan Garuda Sakti masih kendaraannya terus melaju, dan sebentar lagi akan gantian dari arah Jalan HR Subrantas ini. Baik sobat semua, inilah suasana persimpangan antara Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya. Nah, sekarang melintas lanjut ke arah Kota Bangkinang. Sebentar lagi akan melewati kampus UIN Suska yang berada di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Dan tidak lama lagi juga kita akan melintas di bawah jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang sedang berprogres sobat ya pembangunannya. Nah, untuk jalan HR Subrantas menuju ke Kampar ini jalannya dari rigid beton sobat ya, dan tidak berlapis aspal. Jadi ini mirip konstruksinya dengan jalan tol yang ada di Sumatera pada umumnya, yaitu bukan jalan tol dari aspal tapi dari rigid beton sobat ya. Nah, di sini sepanjang perjalanan perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kampar ini banyak sekali dijual nenas sobat ya. Bisa dibilang di sini sentranya nenas
di Pekanbaru yang dikenal juga dengan nanas rimbo panjang. Kemudian ada juga di daerah Duri Dumai yang merupakan sentra nanas juga. Ya sobat ya. Di sini untuk penghijauannya belum tinggi sobat ya, jadi masih cukup panas di sepanjang Jalan HR Subrantas ujung. Belum terjawab. Abi bangun jam berapa? Baik sobat semua, ini berada di sekitaran kampus UIN Suska yang di sebelah kanan, yang berada di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Kemudian sebentar lagi kita akan sampai di jalan tol lingkar Kota Pekanbaru bagian barat. Nah, kemudian di depan ini merupakan perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Oke, sekarang memasuki Kabupaten Kampar sobat ya, di daerah Rimbo Panjang. Jadi tol lingkar Pekanbaru ini posisinya sudah berada di Kabupaten Kampar sobat ya. Nah, ini jalannya juga sangat lurus sobat ya. Untuk lebar jalan ini sendiri lebih kurang hampir sama dengan jalan tol yang ada di Sumatera pada umumnya. Nah, di sini bedanya kendaraannya bercampur sobat ya. Nah, di sini terlihat sangat banyak para penjual nanas di pinggir jalan. Karena di daerah ini merupakan daerah penghasil nanas sobat ya, yang sudah banyak dikenal juga. Di sini banyak keripik nanas. Oke sobat semua, sebentar lagi kita akan sampai di jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang berada di Rimbo Panjang. Ini suasana jalan lintas antara Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang. Jalannya sangat lurus sobat ya. Nah, itu di depan sudah mulai terlihat untuk jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang melintas di atas jalan nasional ini. Nah, ini dia sobat ya, dapat kita lihat jalan tol lingkar Kota Pekanbaru melintas di atas jalan nasional antara Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang. Ini dia sobat ya. Oke sobat semua, akhirnya sampai di jalan tol lingkar Kota Pekanbaru. Dan sepertinya cukup sampai di sini dulu sobat ya pertemuan kita pada kali ini di hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Mudah-mudahan perjalanan ini dapat memberikan informasi bagi sobat semua yang belum pernah berkunjung ke Kota Pekanbaru. Dan jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.